Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain STHI, guru PAI SDI Al-Azkar Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab 2025 batch ketiga LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 42500132213. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDI Al-Azkar untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan materi meneladani akhlak Rasul, yaitu tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, smart student. Hi, good teacher. How are you today? Alhamdulillah, sehat, Prestasi. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat dan selalu berprestasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Before start, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kalian akan absen terlebih dahulu. Mudah-mudahan hari ini semuanya hadir ya. Abi Sefa Krisdiana Nandika Hadir. Alhamdulillah. Aditya Fauzan Wicaksono, Hadir. Aisyah Fatira Putri Arianto. Oke dah, agar pelajaran kita hari ini menjadi atau mendapatkan ilmu bermanfaat untuk kalian, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Tolong kepada ketua kelas dipimpin, silakan membaca doa. Silakan Maulin. Jika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat dan bertinggilah kecerdasanku serta pemahaman yang luas. Amin. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Amin. Thank you Alwin. Oke nak, silakan dipersiapkan diktat al-Islamnya. Keluarga di dalamnya buka halaman 44. Hari ini kita mau masuk ke materi ke-7, yaitu tentang meneladani akhlak Rasul. Nah, di bab ini, di materi ini ada dua kisah Nabi yang nanti akan kita bahas, yaitu pertama Nabi siapa? Nabi Daud, yang kedua Nabi Sulaiman. Tapi hari ini kita fokus ke kisah Nabi Daud terlebih dahulu ya. Pertemuan selanjutnya baru nanti kita akan membahas kisah Nabi Sulaiman. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas materi apa, masih ingat? Ayo. Oke, good Arti. Sholat qashar dan sholat jamak. Nah, coba masih ingat gak nih? Apa itu sholat qashar? Ayo. Apa itu sholat qashar? Gimana kemarin? Sholat yang dilakukan. Oke, good job. Sholat yang dilakukan dengan cara meringkas rokaatnya dari 4 menjadi 2. Itu sholat qashar, meringkas ya. Hari ini kita mau masuk materi ke-7 tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Sebelumnya, Panain ada soal pretest nih untuk kalian. Kita coba ya. Bismillah. Kita coba buka soal pretest tentang kisah Nabi Daud.
Ya, oke, kita play. Oke, kelompok 1. Silakan mau pilih nomor berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5? Nomor 4. Oke, kita buka nomor 4. Silakan pilih jawabannya. Nabi Daud merupakan keturunan dari Nabi A. Nabi Adam, B. Nabi Musa, C. Nabi Ibrahim, D. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kalau 1 jawabannya? Cepat. 1, C. Nabi Ibrahim. Kita cek jawabannya. Apakah betul? Baik, kita lanjut yuk. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Perhatikan nak, Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sabit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Yisa. Di keterangan lain bernama Isya, sama aja ya. Nabi Daud hidup pada masa raja siapa ini? Talut yang beriman dan raja Jalut yang kafir. Nah, ini hampir mirip nih. Nanti kamu harus bisa bedakan mana yang beriman, mana yang kafir. Yang beriman yang Talut, yang kafir yang Jalut. Ya, kita lanjut. Nah, ini silsilahnya, keturunannya. Tadi dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menikah dengan siapa? Memiliki anak Nabi Ishak. Kalian tahu nggak? Ayo. Nabi Ibrahim menikah dengan siapa? Memiliki nama Nabi Ishak. Siti Sarah. Kalau Siti Hajar, anaknya bernama Nabi. Siapa tuh yang disembelih? Nah, ini lebih rinci lagi nih. Nah, kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Sesuai dengan tadi ya. Keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama siapa tadi? Isya. Ini ya. Oke, kita lanjut. Al-Quran menyebutkan bahwa Bani Israel atau bangsa Israel mendapat penindasan. Disebutkan bahwa mereka diusir dari kampung halaman dan dipisahkan dari anak-anak mereka. Para pemuka Bani Israel atau bangsa Israel kemudian mengadukan hal itu kepada nabi mereka saat itu dan meminta dia mengangkat seorang raja sehingga mereka bisa berperang di bawah pimpinannya. Jadi karena dia merasa ditindas pada waktu itu, mereka mengadukan kepada nabinya. Nah, nabi mereka awalnya ragu karena bila benar-benar seorang raja telah dinobatkan, ditakutkan mereka malah justru tidak mau berperang. Namun para pemuka tersebut tetap kukuh dengan permintaan mereka. Nah, nabi yang didatangi para pemuka tersebut adalah Samuel, atau dalam Islam biasa kita kenal dengan Nabi Syamun. Pernah dengar nggak? Nabi Samun. Memang nabi ini tidak terdapat di 25 nabi yang wajib kita ketahui. Ya, jadi nabi ini nabi yang tidak wajib kita ketahui, tapi dia ada. Kan jumlah nabi berapa semuanya? Masih ingat? 124.000 nabi. Nah, yang wajib kita ketahui berapa? 25. Nah, ini yang belum kita ketahui. Nabi Syamul atau Nabi Samun. Jadi, nah setelahnya Samun atau Nabi Samun atau Samuel menyatakan bahwa Allah mengangkat siapa ini? Raja Talut. Disebut Saul dalam Yahudi dan Kristen sebagai raja. Nah, namun para pemuka tersebut awalnya menolak karena mereka memandang mereka lebih layak. Juga karena Talut atau Saul dipandang tidak memiliki kekayaan. Nabi Samun menjawab bahwa Talut diberi kelebihan baik dari segi ilmu dan fisik. Jadi ternyata ketika mereka dikasih solusi oleh Nabi Samun, nanti aku akan mengangkat seorang raja. Ya, nah ketika aku sudah angkat raja itu, tolong kamu taati, patuhi. Tapi nyatanya mereka nggak menerima karena mereka menganggap raja yang diangkat itu bukan dari golongan mereka. Ya, dan dipandang tidak memiliki harta.
yang mewah atau kekayaan yang sangat luar biasa. Seperti itu. Ditolak sama orang-orang Bani Israel. Kita lanjut. Nah, Al-Quran menyebutkan bahwa Talut membawa tentaranya memimpin pasukan musuh yang dipimpin Jalut atau Goliat. Kalau kamu pernah searching, ada film versi barat itu berjudul David versus Goliat. Nah, itu maksudnya kisah Nabi Daud melawan Raja Jalut. Di situ kan Goliat digambarkan gimana penampakannya? Besar kayak raksasa, kan gitu kan? Udah pernah dengar belum ceritanya? Ya. Nah, dalam pertempuran tersebut Daud berhasil membunuh Jalut atau Goliat. Disebutkan bahwa setelahnya Allah memberikan Daud kerajaan dan hikmah. Jadi Daud berhasil mengalahkan Raja Jalut yang kejam dengan apa tadi? Adit? Ketapel. Nah, dari situ tidak lama kemudian Daud diberi kerajaan. Raja Talut akhirnya menyerahkan kepemimpinannya atau kerajaannya kepada Nabi Daud. Kita lanjut. Sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Masih ingat 4 nabi yang menerima kitab-kitab dari Allah? Ayo, nih satu dari Daud. Apa kitabnya Daud? Nabi Zabur. Nabi Daud kitabnya Nabi apa? Zabur. Nabi Isa apa kitabnya? Ayo, Injil. Nabi Musa apa kitabnya? Taurat. Good job, Anis. Yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad Al-Quran. Ya. Kita next. Nah, kitab Zabur itu merupakan mukjizat bagi Nabi Daud. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud. Jadi kamu jangan kira gunung-gunung tuh diam aja nak. Jadi gunung-gunung juga bisa bertasbih. Begitupun dengan pohon-pohon nih, tanaman-tanaman. Jangan kira pohon itu juga diam aja. Pohon-pohon juga ikut bertasbih memuji keagungan Allah. Lanjut. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Nah, ya. Jadi hampir sama dengan anaknya Nabi Sulaiman, bisa mengerti bahasa hewan atau binatang. Itu salah satu mukjizatnya. Kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Jadi selama Nabi Daud menjadi raja, memimpin suatu kerajaan, tidak ada satupun kerajaan-kerajaan lain yang dapat mengalahkan Nabi Daud alaihissalam. Nah, biar lebih semakin jelas pemahaman kalian tentang Nabi Daud, sekarang kamu boleh saksikan video atau film tentang kisah Nabi Daud. Nanti selesai itu akan Pak Naim beri tugas kelompok. Ya, tugas kelompoknya adalah kamu nanti silahkan menulis kembali secara singkat kisah Nabi Daud. Terus apa aja nilai-nilai positif atau sikap-sikap teladan yang bisa diambil dari kisah Nabi Daud. Nanti selesai itu kalian presentasikan di depan secara bergantian berkelompok. Iya, sekarang silakan saksikan video atau film tentang kisah Nabi Daud berikut ini. Mulai saat ini, Tuhan Jalut telah memimpin kalian yang harus kalian taati. Dalam setiap bulan, kalian harus menyerahkan semua hasil panen dan hasil perniagaan kalian. Jangan sampai ada yang telat menyerahkannya, apalagi sampai tidak menyerahkan. Baik, jalan kau. Baik, jalan lari. Aku ingatkan pada kalian semua, jangan coba-coba melawan Tuhan Jalut.
Anak kecil juga sosok digambarkan sebagai Nabi Daud. Senjata khasnya yaitu ketat. Oke. Sekarang cobalah yang ini. Kakek tidak apa-apa. Tenang, tidak apa-apa nak. Terima kasih kau telah menolongku. Aku hanya berusaha saja, kek. Tapi yang menolong kakek adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuat. Perkenalkan, namaku Daud. Oh iya, kakek siapa? Dan dari mana? Namaku Gila. Aku datang dari kampung sebelah, nak. Lalu, laki-laki itu siapa? Dan mengapa dia mengejar-ngejar kakek? Dia adalah salah satu tentara Jalut. Aku lari dari kampung karena Jalut dan pasukannya menyerang kampung kami, nak. Seluruh keluarga kakek dibunuh mereka. Dan rumah kami pun dibakarnya. Wah, kasihan sekali. Kalau kakek tidak keberatan, ikutlah denganku. Mungkin saudara-saudaraku bisa membantu kakek. Kakek mau? Terima kasih, kau baik sekali. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Itu kan Saatnya Nabi Daud beraksi. mungkin dia sudah bilang, ini melawan Jalut. Pergi dan bertobatlah kau Jalut. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah kau. Ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang pengecut. Sampai-sampai harus mengirim anak kecil kalian untuk melawanku. Minggir kau anak kecil. Tempatmu bukan di sini. Atau kau juga sudah bosan hidup. Hebat juga kau bocah kecil. Tapi coba kau rasakan yang ini. Kau pasti akan mati. Dengan izin Allah, matilah kau Jalut. Wafatlah Raja Jalut. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu, karena engkau telah berhasil mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tidak tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu. Saudara, Oke nak, selesai sudah kisah atau film tentang kisah Nabi Daud. Sekarang tugasnya seperti yang tadi kalian di awal, berkelompok. Kalian boleh tulis secara singkat kisah Nabi Daud dan apa aja nilai-nilai positif atau sikap-sikap teladan yang bisa diambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Silakan berkelompok ya. Segera dikerjakan lah. Ayo. Ayo waktunya kami beri waktu tidak lama. Kira-kira 5 sampai 10 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Ayo. Diskusi sama teman-temannya. Diskusi, kan tugas kelompok. Ya, silakan diskusi. Ayo, diskusikan. Tadi kisah singkat yang sudah kamu tulis, yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi tentang kisah Nabi Daud. Kamu ceritakan secara singkat lagi di situ, Pak. Singkat banget. Diskusi nak, bantu kelompoknya, kerja kelompok, ayo. Aski boleh bantu. Ara, Lamia silakan. Diskusi, ayo berkata mejanya.
kasih masukan itu adalah Mia, Ara. Yang lain beri masukan. Nah, ini kelompok 2 bagus nih, kompak nih. Oh, lihat tuh diskusinya tuh. Ayo, yang lainnya boleh beri masukan. Iya, Bapak. Tapi saya tuh cuma Waktunya tinggal 6 menit lagi. Ada belum 10 menit tadi. Sisa 6 menit lagi. Kelompok 1 sudah siap? Woi, mantap. Kelompok 2 gimana? Baiklah, waktunya selesai. Ayo duduk. Ya, silakan duduk. Nah, karena waktu kita ini terbatas, jadi nanti yang tampil kelompok 1 dan kelompok 2 aja ya. Kelompok 3, 4 nanti mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke? Gak apa-apa, sedapatnya aja. Nanti untuk apa tuh kisah teladannya, sikap positifnya boleh langsung diucapin aja. Yuk, sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok 1 ke 2 dulu yang maju. Oke, kelompok 2. Ayo. Gak apa-apa, kelompok 2, silakan. Misalkan secara singkat aja nak. Yuk, silakan maju ke depan. Iya, semuanya dong. Kan berkelompok. Yuk, misalkan secara singkat aja. Terus tunjukkan nilai-nilai positif. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo. Silakan. Dimulai Alwin. Salam dulu dong, salam dari berapa? Tadi yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Yang kelas berapa? menceritakan kembali kisah singkat Nabi Daud alaihi wasallam. Pada suatu hari, kaum Bani Israel diserang oleh sekelompok pasukan Jalut. Seorang kakek laki dikejar salah satu pasukan Jalut. Kakek itu mengumpet tetapi ketahuan dan tiba-tiba muncul seorang anak kecil bernama Daud dan sekelompok warga Bani Israel ke rumah Nabi Samuel dan menyusun strategi untuk perang. Dan keesokan hari sekelompok Bani Israel mau melawan Jalut, dan di tengah perjalanan itu mereka haus dan minum air. Satu apa perjalanan? Cepat. Perjalanan Hah? Ya, boleh dibantu sama teman yang lain. Oke, kita boleh kita lanjutkan. Baik, kita. pasukan Jalur atau Paulus? beberapa pasukan Paulus jadi kembung sehingga mereka Ya, terus malas untuk berperang. berperang. Lalu berencana untuk meninggalkan tentara-tentara. Saat di perjalanan Nabi Daud sedang dalam perjalanan, lalu ada batu-batu yang bisa berbicara. Lalu batu itu menyuruh Nabi Daud untuk mengambilnya sebagai guru. Jadi, gimana kesimpulan intinya? Silakan. Apakah pasukan Raja Paulus bisa mengalahkan Raja Jalut? Ya.
Jelaskan dong. Jadi dari orang lalu membuat strategi. Umar, saya ulangi Umar. Jadi Raja Talut dia diserang oleh Raja Jalut. Akhirnya tiba-tiba dan dia mengalahi Raja Jalut. Lalu, akhirnya mereka menang. Dan akhirnya mereka menang. Cukup di situ, Pak. Oke, apa sikap teladan atau nilai positif yang bisa diambil dari kisah Nabi Daud? Apa? Pertama, berani, good. Yang kedua, apa yang kedua? Apa? Oke, pantang menyerah. Apalagi Umar? Tidak melanggar aturan. Terus? Satu lagi enggak? Taat. Oke, ada lagi? Hah? Nahan apa? Oh, ketika katanya kausan gitu, bisa makan tahu. Cukup? Cukup? Oke, boleh give applause untuk kelompok 2. Kelompok tuh. Sekarang kelompok 1, silakan. Singkat aja nak. Bisa singkatnya. Terus nilai positifnya atau sikap teladannya. Silakan. Ayo. Ayo silakan dimulai ceria. Yang keras suaranya. Iya dong, tapi dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya mana? Silakan ceria, lanjutkan. Kami dari kelompok berapa dulu? Kita kelompok dari kelompok 1. Oke. Pada suatu hari Isya meninggal. Yang keras suaranya. Pada suatu hari Isya meninggal dunia. Karena Bani Israel tidak taat kepada Allah, Allah memberikan hukuman terhadap Jalut yang berat. Pada awalnya Bani Israel dipimpin oleh Raja Jalut, tapi karena tidak taat, Bani Israel meminta Samuel untuk mengangkat raja. Saat raja baru datang, Bani Israel namun Samuel memberi bukti bahwa Allah memutuskan Jangan simak dengarkan. ketika berperang dengan Raja Daud dan pasukannya banyak yang tertinggal saat perang Bani Israel. Saat perang Bani Israel makin kalah, tapi karena izin Allah Daud dapat mengalahkan Raja Jalut dengan benar. Daud yang masuk dapat mengalahkan Raja Jalut dengan benar. Terus, kalau positifnya? Sikap badannya? Berani tampil dalam belajar. Berani tampil dan? Dalam belajar. Oh, berani tampil dalam belajar. Terus kedua? Bijaksana. Apa? Bijaksana. Bijaksana. Good. Apa lagi? Sikap adil. Adil. Oke, good. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Oke, cukup? Kelompok 2? Cukup? Oke. Kelompok 1, mohon maaf. Boleh kita give applause untuk kelompok 1. Silakan kembali. Oke nak, karena waktu kita yang terbatas ya, jadi untuk kelompok 3 dan 4 insya Allah kita tampil di pertemuan selanjutnya. Oke, thank you for attention today. Because let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.